Dari generasi sebelumnya, smartphone ini nggak ada perbedaan yang signifikan. Apakah worth it? Ayo kita bahas, tapi setelah bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Infinix Note 11 Pro, smartphone seri Note dari Infinix yang baru 5 bulan tapi udah ada penerusnya aja nih. Yap, 5 bulan lalu dan nggak kerasa, kayaknya kita baru aja bahas Infinix Note 10 Pro yang cukup banyak nih peminatnya. Tapi apakah bakal berlaku juga di seri selanjutnya ini? Oke, buat harganya sendiri, smartphone ini tersedia dalam satu pilihan aja, yaitu 8/128 GB yang dibanderol dengan harga Rp2.969.000 untuk harga flash sale-nya. Dan for your info, ini tuh lebih tinggi ya ketimbang pendahulunya yang harga varian 8/128 ada di angka Rp2.779.000. Buat desain sih menurutku udah lebih oke ya. Varian warna mithril grey yang aku pegang sekarang ini itu kasih kesan pembeda yang bikin HP ini tuh nggak pasaran. Finishing di belakangnya ini bertekstur kayak sandstone halus gitu, jadinya nggak licin di tangan dan kasih feels yang nyaman untuk dipegang dalam jangka waktu yang lama. Untuk desain frame kameranya ini juga menurutku keren, cuma sayangnya saat udah dideketin, gimmick lingkaran yang nggak ada fungsinya ini tuh bikin kesan kerennya itu hilang seketika. Entah apa yang ada di pikiran desainer Infinix yang kayaknya tuh maksain banget nih ngeliatanin kalau HP ini tuh punya banyak kamera ya. Overall sih masih tetap suka sih sama desainnya kalau dilihat dari jauh, kalau dilihat dari deket, nope. Di sisi atas smartphone ini itu kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot sandwich, dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, yang mana speaker yang satunya lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Kalau untuk layarnya, Infinix Note 11 Pro ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD, resolusinya ini Full HD+, dan luas layar ada di 6,95 inci yang gede parah nih. Serius, 6,95 inci ini gede banget. Buat yang suka sama konfigurasi layar gede buat dipakai nonton atau main game sih oke ya. Tapi buat yang lebih dipakai keharian dan nyaman buat dipakai, Infinix Note 11 Pro ini bukan pilihan yang tepat. Tentunya ini bakal menuhin kantong, terus nggak bisa dipakai dengan satu tangan dan susah buat dioperasiin buat yang punya tangan mungil. Untuk kualitasnya sih menurutku udah oke banget ya. Untuk ukuran panel IPS, layarnya ini bagus. Warnanya ini nggak pucat dan detail gambarnya juga udah bagus buat menikmati konten berbasis visual, ini udah aman banget. Apalagi refresh rate di smartphone ini udah 120 Hz yang bakalan enak banget ya ketika kita pakai scrolling Instagram, Twitter, beranda, dan lain sebagainya. Oke, next, kalau buat performanya, Infinix Note 11 Pro ini dibekali dengan SoC terbaru dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G96. Terus RAM-nya ini 8 GB, internalnya 128 GB, pakai sistem operasi Android 11 dengan basis XOS 10. Yap, UI baru dari XOS yang tampilannya ini fresh ya. Jujur ini sedikit lebih cakep nih ketimbang XOS 7.6, tapi tetap nggak ada perubahan yang signifikan. Buat dipakai harian udah pasti aman dan nyaman. Buat yang udah tahu, MediaTek Helio G96 ini adalah SoC kelas mid-range yang performanya udah ngebut banget ya buat di kelasnya. Antutu versi 9-nya ini bisa dapetin skor di angka 330 ribuan, dimana ini adalah angka yang udah cukup tinggi ya buat smartphone di bawah harga 3 jutaan. Buat main Mobile Legends ini udah aman banget. Settingan ultra dan high frame rate mode on ini bisa didapat di sini dan performanya ini stabil banget. Terus PUBG Mobile, Infinix Note 11 Pro ini ada pilihan Smooth Ultra dan HD High aja. Mungkin karena SoC ini baru ya, makanya opsi frame rate yang lebih tinggi belum ada di sini. Meskipun secara performa, SoC ini udah sangat mumpuni. Nah, kalau buat main Genshin Impact, Infinix Note 11 Pro ini udah lumayan jalan di sini. Pakai settingan lowest 60 fps ini bisa dapat frame rate yang cukup oke ya, yaitu ada di angka 45 sampai 50 fps, dan ini cukup lumayan stabil selama 15 sampai 20 menit pengetesan. Tapi ketika suhu ini udah mulai memanas, ini fps-nya agak turun di angka 30 sampai 40 fps. Overall performanya ini udah menjanjikan banget.
Tinggal kita tunggu aja update-nya buat maksimalin performanya ini di grafik tertinggi sama game-game tertentu ya yang belum didapat. Untuk baterainya sendiri, Infinix Note 11 Pro ini punya daya berkapasitas 5000 mAh yang daya tahannya ini udah terbilang cukup oke. Kalau mode 120 Hz-nya kita aktifin, ini bisa dapetin SOT 7-8 jam. Sedangkan saat kita set ke 60 Hz, ini SOT ada di angka 10-11 jam buat pemakaian normal. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 33 Watt yang buat isi daya dari 0 sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 34 menit. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi Infinix Note 11 Pro ini dibekali dengan setup triple kamera di bagian belakang yang ada 64 megapiksel pada kamera utama, 13 megapiksel telefoto 2 kali optical zoom, dan 2 megapiksel depth sensor. Kalau buat di bagian depannya ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya ini cenderung pucat ya, detailnya sih udah oke, dynamic range juga standar, body class-nya cuma ya itu tadi, pucat. Saturasinya ini agak kurang ngangkat dan nggak konsisten. Overall hasilnya sih di batas lumayan aja ya, nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Note 11 Pro. Direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Oke, buat hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan, ini juga ada mode stabilisasi tambahan ya. Nanti kita bakal coba dan bandingin. Oke, ini kalau aku pakai jalan seperti ini untuk kestabilan gambar ya. Oke, coba kita pindah ke mode stabilisasi tambahan. Oke, namanya di sini adalah Ultra Steady. Ini sudah diaktifkan dan hasilnya emang nge-crop, tapi kalau aku lihat ini stabil, jauh lebih stabil ketimbang rekaman yang pertama tadi. Cukup oke sih, ada dua opsi seperti ini. Kalau kalian pengen dapat hasil yang lebar ya pakai yang tadi. Kalau pengen dapat hasil yang lebih stabil pakai yang ini. Dengan resiko gambarnya nge-crop. Oke gitu. Oke, ternyata kita juga bisa pakai lensa telefotonya buat merekam video. Ini 2 kali optical zoom. Hasilnya seperti ini. Ini belum dikasih stabilisasi tambahan ya. Oke. Nah, ini saat udah dikasih stabilisasi tambahan, ngezoom banget. Udah di optical 2 kali, ditambah crop buat bikin gambarnya lebih stabil. Oke, gitu. Kita pindah ke kamera depan. Oke, ini contoh perekaman video kamera depannya seperti ini. Ini ada stabilisasi tambahannya juga. Nanti kita bakal coba seperti apa. Kalau ini 1080p 30 fps, hasilnya normalnya seperti ini. Ini tanganku biasa, kalau lurus seperti ini. Oke, bisa bayangin lah ya. Oke, sekarang kita pindah ke mode stabilisasi tambahan. Oke, ini mode stabilisasi tambahan. Mukaku kelihatan besar banget di layar kalau misal dilurusin seperti ini. Oke, not bad lah, ada opsi seperti ini. Kita kalau mau vlog jadi makin asik. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Yang mungkin bakal jadi pertimbangan ini ada di NFC-nya aja ya, yang dihilangin dari generasi sebelumnya yang udah ada. Sayang banget, HP udah lengkap, performanya cakep, tapi ada satu hal yang ngeganjel, dan itu buat aku pribadi sangat mengganggu karena fitur NFC itu kepake banget selama aku pakai sebuah smartphone. Tapi mungkin buat kalian yang nggak mentingin fitur ini, ada atau enggaknya ya sikat aja. Serius, ini HP cakep dan kalian yang nggak mentingin NFC bisa ambil HP ini karena ini adalah rekomendasiku buat HP di bawah harga 3 juta. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.